Dalam satu dekade terakhir ini, di negeri kita cukup marak gerakan belajar membaca Al-Quran. Munculnya beragam metode baru, semakin memudahkan siapapun yang ingin membacanya. Seiring dengan itu, penyebaran mushaf Al-Quran melalui lembaga-lembaga donasi umat juga meningkat, menjangkau sampai daerah-daerah terpencil. Kini Al-Quran lebih merata menjangkau negeri. Anak-anak kecil hingga orang tua terdengar ramai melantunkan hafalan dan bacaan Al-Quran. Semua kemudahan itu adalah bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran melalui perantaraan para sahabat. Di antaranya adalah para khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Atas usul Umar bin Khattab, Al-Quran yang semula masih berupa hafalan di dada dan catatan-catatan yang terpisah di tangan beberapa sahabat dikumpulkan menjadi satu. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran yang terdiri dari beragam dialek atau bahasa dijadikan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Namun, mushaf saat itu terdiri dari tulisan huruf-huruf hijaiyah tanpa titik dan tanda bunyi. Lalu bagaimana kemudian mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengalami perkembangan sampai seperti mushaf di zaman kita sekarang ini? Tahap pertama, metode Abu Aswad Ad-Du'ali. Waktu terus berlalu, para sahabat yang menjadi saksi langsung saat Al-Quran diturunkan, satu persatu tutup usia. Sementara semakin meluasnya dakwah Islam menjangkau pelosok bumi, semakin banyak pula pemeluk Islam dari kalangan bukan Arab. Keberadaan mushaf Al-Quran berupa huruf tanpa tanda titik dan tanda bunyi itu tak jarang menimbulkan beda bunyi dan pengucapan. Padahal beda bunyi dan pengucapan dalam bahasa Arab bisa mengakibatkan beda arti dan makna. Misalnya surat At-Taubah ayat 3. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Namun jika dibaca Rasulihi dengan kasrah pada huruf lam, maka artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Padahal mana mungkin Allah berlepas diri dari Rasulnya? Karena itulah Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan titik pada huruf-huruf di mushaf Al-Quran. Sistem ini dikenal dengan istilah nukat mudawar atau nukat i'rab. Abu Aswad memberikan tanda titik tertentu untuk membedakan bunyi sebuah huruf, atau yang kita kenal sekarang dengan harokat. Ia berkata kepada muridnya Abdul Qais, "Jika engkau melihatku mengucapkan huruf, lalu aku menggabungkan kedua bibir, maka letakkanlah satu titik pada huruf tersebut." Jika aku menggabungkan kedua bibir dengan gunnah, maka letakkanlah dua titik. Jika aku melemahkan suaraku, maka buatlah satu titik di bawah huruf. Jika aku lemahkan suara dengan gunnah, maka buatlah dua titik. Demikianlah akhirnya muncul mushaf dengan titik berwarna merah yang membedakannya dari tulisan sebelumnya yang berwarna hitam. Metode inilah yang kemudian menjadi dasar dalam istilah ilmu nahwu, yaitu fathah, kasrah, dan domah. Beberapa orang sempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali ini. Namun dalam perjalanan waktu, karena manfaat yang dikandungnya, metode Abu Aswad ini dapat diterima dan dilanjutkan kepada generasi setelah mereka. Tahap kedua, metode nukat i'jam. Setelah cara pengucapan lafal diselesaikan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, timbul permasalahan lain, yaitu adanya huruf yang bentuknya sama tapi pengucapannya berbeda. Misalnya pada ayat 259 surat Al-Baqarah, kesamaan huruf membuat seseorang kadang membaca nunshizuha
yaitu dengan huruf zai yang berarti mengumpulkan. Dan orang lain membaca nunshiruha, yaitu dengan huruf ra yang berarti menyebarkan. Maka murid-murid Abu Aswad Ad-Du'ali seperti Yahya bin Ya'mur Al-Adwani dan Nasr bin Asim Al-Laisi kemudian menambahkan titik pada huruf-huruf yang mirip, seperti untuk membedakan zai dengan ra atau fa dengan qaf. Mereka menambahkan titik dengan warna hitam untuk membedakan dengan titik warna merah yang dibuat oleh gurunya Abu Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan era Nuqat Ijam ini terjadi pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Namun ada pula yang berpendapat ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Tahap ketiga, metode Nuqat al-Khalil. Tanda titik yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali terus digunakan banyak orang. Sampai akhirnya Al-Khalil bin Ahmad yang wafat pada tahun 170 Hijriah membuat metode penulisan mushaf yang membuat orang lebih mudah membedakan bunyi tiap hurufnya. Metode tersebut kemudian sering disebut dengan syakal atau harokat, di mana domah ditandai dengan huruf wawu kecil yang diletakkan di atas huruf agar tidak bercampur dengan huruf wawu yang aslinya. Sementara kasrah berbentuk huruf ya kecil di bawah huruf dan fathah berbentuk alif kecil di atas huruf. Setelah Nuqat al-Khalil muncul dan menyebar, orang-orang mulai meninggalkan titik Abu al-Aswad dan menggunakan titik al-Khalil, karena lebih mudah bagi pembaca dalam memahami daripada titik bulat. Pada asalnya, syakal hanya diletakkan pada huruf yang kalau tidak diberi syakal, maka akan rumit dipahami. Namun pada perkembangannya, syakal dipakai pada setiap huruf untuk memudahkan bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Demikianlah sejarah lahirnya bentuk tulisan yang ada pada mushaf Al-Quran pada masa kita sekarang ini. Ijtihad para ulama masa lalu membuahkan hasil, di mana Al-Quran mudah dibaca dengan benar, meskipun oleh orang non-Arab atau yang tidak paham bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan sejarah pembagian Al-Quran menjadi sekian juz, ruku, dan hizb? Bagaimana pula sejarah munculnya tanda baca dan tanda berhenti yang banyak menghiasi mushaf kita pada hari ini? Pembagian juz dan hizb. Untuk membantu pembaca yang ingin menghatamkan Al-Quran dalam durasi tertentu, para ulama berijtihad dengan membagi mushaf Al-Quran menjadi beberapa bagian. Perbedaan target khataman Al-Quran menjadikan pembagian tersebut juga berbeda-beda. Orang yang membaginya untuk khatam dalam 7 hari tidak sama dengan yang membaginya untuk khatam dalam 10 hari. Demikian pula berbeda dengan yang ingin membaginya untuk khatam dalam 30 hari. Namun kebanyakan ulama membagi mushaf Al-Quran didasarkan pada target khatam dalam 30 hari. Maka mereka membaginya menjadi 30 bagian atau yang kita kenal sebagai juz. Mereka membagi satu juz menjadi 2 hizb, dan satu hizb menjadi 4 rubu', dan satu rubu' menjadi 2/8. Jadi satu juz dibagi menjadi 8 bagian, sebagaimana pembagian yang ada pada mushaf-mushaf yang beredar di negeri kita hari ini. Az-Zarqani berkata di kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, dahulu mushaf Utsmaniyah tidak ada pembagian seperti yang kita sebutkan, sebagaimana juga tidak terdapat titik dan harokat. Setelah sekian lama, mereka mulai menghiasi Al-Quran dan membagi menjadi beberapa bagian yang berbeda sesuai dengan tema. Di antara mereka, ada yang membagi menjadi 30 bagian dan memberi nama pada setiap bagian dengan nama juz. Selain pembagian seperti itu, ada pula pembagian secara hizb berdasarkan riwayat yang dibawa oleh Aus bin Khuzaifah. Ia pernah bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang bagaimana mereka membagi-bagi Al-Quran. Mereka menjawab, dibagi menjadi 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan hizb mufassal tersendiri. Pembagiannya sebagai berikut.
Pertama 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Yang kedua 5 surat, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Yang ketiga 7 surat, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Keempat 9 surat, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Kelima 11 surat, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin. Keenam 13 surat, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Al-Mu'min, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat. Ketujuh Al-Mufassal atau surat-surat pendek, mulai dari surat Qaf sampai surat terakhir An-Nas. Pembagian ini tidak bersifat mengikat. Pembagian yang dilakukan untuk memudahkan seseorang dalam menentukan target waktu hatam Al-Quran. Pembahasan berikutnya adalah tanda-tanda tertentu yang menjadi patokan kita saat membaca Al-Quran, yaitu patokan untuk istirahat berhenti membaca atau meneruskannya. Penambahan tanda wakaf. Saat membaca Al-Quran, kita tidak boleh menghentikan bacaan secara sembarangan, sebab hal itu dapat mengubah makna. Misalnya dalam membaca surat Al-An'am ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Karena jika ia berhenti pada kata al-mauta, berarti ia telah menyamakan orang yang mendengar dengan orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal tidak lagi dapat mendengar, apalagi mematuhi seruan Allah. Agar tidak keliru dalam menentukan tempat berhenti, seseorang harus memiliki ilmunya. Setidaknya ilmu nahwu, ilmu qiraat, dan ilmu tafsir. Oleh sebab itu, untuk membantu menentukan tempat pemberhentian yang benar bagi pembaca yang tidak menguasai ilmu-ilmu tersebut, para ulama membuat tanda khusus yang disebut tanda wakaf. Di antara tanda-tanda itu seperti berikut. Tanda wakaf lam alif atau disebut wakaf la wasal, artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Tanda mim disebut juga dengan wakaf lazim, artinya berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga wakaf tam atau sempurna, karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Tanda shad atau disebut juga dengan wakaf murakhas, artinya lebih baik tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Tanda shad lam ya merupakan singkatan dari al-wasl aula, artinya meneruskan bacaan adalah lebih baik. Tanda qaf merupakan singkatan dari qila alaihil waqaf, artinya
lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh berhenti. Tanda short lam merupakan singkatan dari qad yusalu, artinya lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diteruskan. Tanda kif artinya lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda sin atau tanda saktah artinya berhenti tanpa mengambil nafas. Pembaca harus berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. Tanda kaf merupakan singkatan dari kadalik, artinya serupa. Makna dari wakaf ini serupa dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Tanda bertitik 3 disebut wakaf muraqabah atau wakaf ta'anub. Cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Tanda waqfah artinya sama seperti wakaf saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Tanda ta disebut tanda wakaf mutlak, artinya harus berhenti. Tanda jim disebut juga wakaf jaiz, artinya boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Tanda dha artinya lebih baik tidak berhenti. Demikianlah pembahasan tentang tanda-tanda dalam mushaf Al-Quran yang tidak dijumpai pada mushaf induk pada masa Utsman bin Affan. Kita menemukan benang merah persamaan antara penambahan-penambahan tanda baca ini dengan alasan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf induk pada zaman Utsman bin Affan. Meluasnya dakwah membuat pemeluk agama Islam tidak hanya di wilayah Arab atau orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Karena itu, perlu ijtihad-ijtihad khusus untuk menjauhkan perselisihan akibat bunyi bacaan yang berbeda, yang dapat mengacu pada perbedaan arti. Selain juga untuk mempermudah cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Terbukti sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang tetap terjaga kemurniannya dan juga kitab yang mudah untuk dibaca.